Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Gue yakin kalian dulu tuh sering banget deh nonton channel YouTube legendaris ini, tapi sekarang kayaknya mereka sudah mulai dilupakan nih guys. Padahal konten-konten mereka tuh dulunya sempat jadi favorit banyak orang loh, ya termasuk gue. Nah, buat kalian yang belum tahu kisah dibalik mereka semua, hai gue Andre, ini dia channel legend dari YouTube Indonesia yang telah menghilang dan dilupakan oleh banyak orang menurut Calon Sarjana. Nomor 8, Skinny Indonesian 24. Channel pertama yang kita bahas kali ini dibuat oleh dua bersaudara, Andovida Lopez dan juga Jovialda Lopez. Channelnya sendiri sudah ada sejak tanggal 24 Juni 2011, yang berarti sudah sekitar 13 tahun tuh guys. Lama juga ya. Menurut gue, channel mereka tuh tetap mengalahkan sama waktu, karena anak Gen Z sekarang pasti juga tahu kan sama mereka. Apalagi video-video nge-rapnya mulai dari pemilihan gubernur Jakarta sampai pemilihan presiden kemarin viral-viral semua. Keputusan buat pamit dari YouTube juga sudah disampaikan tuh guys sama mereka di tahun 2020 lalu. Jadi dari 24 Juni 2020 sampai 24 Juni 2021 itu akan menjadi tahun terakhir Skinny Indonesian 24 di YouTube. Meski masih upload 9 bulan lalu, tapi channel dengan 3,49 juta subscriber itu jelas sudah gak seaktif dulu. Alasannya mereka tuh bilang karena di zaman sekarang YouTube sudah nggak menantang. Jovial bilang kalau siapapun bisa jadi YouTuber asal punya kamera dan bisa merekam. Itu adalah era sekarang. Sehingga saat ini mereka memilih cara baru buat berkreasi dengan bergabung ke tim narasi agar lebih bisa berkarya mencerdaskan anak bangsa. Bisa dilihat nih, acara tes wawasan kebangsaan sekarang sudah masuk season 3 tuh. Tujuannya Andovi juga masih sama kok guys, tapi pindah platform saja ke TikTok sekarang. Dan walaupun sudah nggak aktif banget kayak dulu, dilihat dari jumlah viewsnya sih mereka masih ditunggu sama banyak orang ya. Nomor 7, Bayu Skak. YouTuber legend nih guys. Dengan jumlah subscriber 3 juta lebih, dia ini sudah upload video YouTube tuh sejak tahun 2010 lalu. Nah sekarang Bayu Skak sudah menjadi artis dan sutradara yang mana telah membintangi beberapa film layar lebar, termasuk Wish Bang dan juga Sekawan Limo yang dia tulis sendiri nih skenarionya. Padahal kontennya tuh dulu awalnya ya cuma parodi-parodi lucu guys yang berisikan kawan-kawan sekolahnya. Nama Skak aja tuh dari singkatan bahasa Jawa, yaitu sekumpulan arek kesal. Iya, dia bawa channel ini tuh ya awalnya bareng sama teman-temannya. Cuma sayangnya sudah jarang banget nih kita lihat video-videonya lewat di home YouTube kita. Bahkan dari 12 video terakhir yang diuploadnya ke YouTube, cuma ada satu doang konten ngevlognya yang gue suka banget tuh. Sisanya ya seputar promo film, dan gue yakin bakal terus kayak begini sih nantinya. Mungkin fokusnya memang sudah berubah kali ya. Soalnya sekarang dia lebih fokus ke dunia perfilman, mulai dari berakting, menjadi penulis naskah, dan bahkan sutradara. Di Tonight Show pun soalnya dia tuh sudah ngomong kayak begini teman-teman. Beralih melihat bisnis yang lain gitu. Jadi kayak ya YouTube oke lah untuk kita punya project terus kita mau suarakan di YouTube kita itu bagus gitu ya. Tapi nggak aku niatin di YouTube-nya. Tapi aku punya berpindah ke project yang lain lah gitu. Jadi kalau dulu kan aku ke Jakarta, kan aku dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalau kemana-mana, Jakarta itu sendiri gitu ya. Kok dipikir kok masih kayak sakit terus gitu loh, sakit-sakit sendiri. Jadi aku berpikiran aku punya entitas sendiri. Dan sekarang udah ada entitas dan lebih ke bisnis IP. Jadi berbeda kalau misalnya sampean-sampean kan YouTube-nya dibangun. Dunia perfilman tuh lebih masuk ke passionnya lah ibaratnya. Ya nggak usah sedih teman-teman. Kalau memang masih kangen, tungguin terus aja tuh film-filmnya Mas Bayu. Seru-seru semua kok. Nomor 6, Edozel. Legenda YouTube Indonesia sepertinya cocok banget deh buat sosok Edozel. Ya bayangin aja, sudah dari tahun 2006 dia bikin YouTube dan bahkan dia adalah orang pertama di Indonesia yang menerima Gold Play Button loh. Kita mau terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung kita dari dulu sampai sekarang. Kita bersyukur sama Tuhan bisa mendapatkan subscriber lebih dari 1 juta sehingga bisa mendapatkan Gold Play Button.
Jujur gue adalah salah satu fansnya si Edozel di zaman dulu sih guys. Kontennya seru-seru aja gitu. Selain terkenal ramah, dia juga menginspirasi banyak orang karena sudah banyak membantu sesamanya. Bayangin deh, di tahun 2019 dia aja sempet tuh bikin warteg gratis. Mau bikin warteg gratis. What? Nggak benar-benar gratis sih, tapi lebih tepatnya di warteg ini orang bisa bayar makanan mereka setelah mereka terserah mereka. Tapi tepat 3 tahun lalu, Bang Edo membuat sebuah video goodbye YouTube nih. Sejak saat itu sih, dia memang masih upload beberapa video, cuma ya nggak sesering dulu. Tapi kenapa ya? Kalau menurut gue nih, dari ngeliat aktivitas dia di Instagramnya, Edozel ini lagi fokus ngembangin usaha lainnya guys. Mulai dari warteg gratis tadi, terus juga ada restoran Nyapi, esportacademy.id, dan yang paling gokil adalah Social Brand Indonesia yang merupakan perusahaan agensi digital untuk membantu UMKM berkembang. Banyak banget kan usahanya. Jadi sebenarnya nggak heran juga sih kalau YouTube-nya tuh sudah jarang upload lagi guys. Orang waktunya pasti kesita di sana semua kan? Nomor 5, Kevin Hendrawan. Buat anak-anak sekarang mungkin banyak yang nggak familiar nih sama sosok Kevin Hendrawan. Dia ini tuh guys adalah YouTuber sesepuh juga yang sebelumnya sempat bekerja di TV sebagai seorang presenter nih. Sayang sih ya, video-video YouTube-nya tuh sudah dihapus semua. Padahal konten dia tuh dulu seru banget karena sering ngasih konten-konten fakta unik lewat program 5 yang ada di seluruh dunia. Bukan dihapus semua sih, karena kalau kita lihat ada video klarifikasi yang diupload 2 tahun lalu tuh guys. Iya, di situ dia bilang kalau sebenarnya dari tahun 2019 karena kesibukannya di bisnisnya membuatnya nggak memungkinkan untuk bikin video YouTube. Tapi apa sih bisnisnya? Nah, kalau kalian bisa lihat nih guys di video yang diupload, kayaknya dia tuh lagi ngembangin aplikasi saham resmi bernama Saham Rakyat gitu guys. Mudah-mudahan saya Kevin Hendrawan di sini bisa membantu menjelaskan tentang apa itu aplikasi saham rakyat dan bagaimana cara memakainya. Dan di videonya juga sempat ditekanin kalau channel ini tuh bakal dipakai lagi dari nol untuk memberikan edukasi seputar saham. Tapi sayangnya baru upload 3 video, udah vakum lagi sampai sekarang. Cuma kalau ngeliat storynya di Instagram, dia masih berkecimpung tuh di dunia saham guys. Ya, buat teman-teman semua yang kangen atau mungkin mau belajar bareng-bareng tentang saham, bisa mampir aja langsung ke IG-nya guys. Nomor 4, VNGNC. Siapa di sini yang kangen sama konten WTF-nya Indonesia? Dulu seru banget guys karena VNGNC atau Vengeance atau gimana sih cara nyebutnya guys? Ya gampang aja lah ya. Si Izzy ini suka ngasih kritik ke konten-konten kreator dari Indonesia. Intinya dia menggunakan platform YouTube untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka tentang keadaan budaya internet di negara kita. Yang menarik buat gue, dia selalu berhasil menebak sih apa yang bakal viral di YouTube Indonesia. Bahkan sebelum semuanya itu kejadian. Konten gaming itu meledak gede-gedean di Amerika tahun 2016. Gedenya jauh lebih gede daripada PewDiePie akhirnya. 2017 ya udah ketahuan konten gaming di Indonesia bakal naik gitu dan bener kan kejadian gitu. Terus juga daily vlog tahun 2012-2013 itu di US gede banget. 2014 keluarlah Laurentius Rando kan. Masih ingat kah King kita satu itu? Manakah dia sekarang? Terus ya udah YouTuber luar ada yang sukses bisa bikin tinju kayak saya sama Logan. Tahun depan juga ada yang bikin paling Deddy sama Rando kali ya. Apa Deddy sama Uta? Sayangnya tapi konten ini harus berakhir di tahun 2018 lalu. Ngantai semua. Everything will change or nothing will. Dan sejak saat itu tidak pernah ada lagi video dari Izzy. Terus sekarang dia ngapain ya kira-kira? Ya kalau kita lihat Instagramnya, dia adalah seorang visual artist atau seniman visual. Bahkan kalau ngeliat websitenya, dia tuh sudah bekerja sama dengan banyak sosok ternama seperti BMTH, Yaosobi, Yellow Claw, dan bahkan Netflix juga.
Ya kalau ditanya alasannya, dia sudah sempat utarain sih di channelnya si Eno Bening. Mending langsung dengerin aja di sana ya. What the fuck itu yang bonusnya 2 bulan lalu. What the fuck yang 11-nya itu adalah 6 bulan lalu. 6 bulan lalu? Shit, gue udah 6 bulan gak bikin video. Ya, bisakah kita ambil kesimpulan kalau lu hiatus atau lu emang udah pensiun sekalian gitu? Menurut gue nggak pensiun sih, karena kalau pensiun lu artinya udah sama sekali nggak mikirin. Mungkin ya, gue juga nggak tahu karena gue nggak pernah pensiun. Tapi intinya dia lebih berfokus tuh buat bikin karya seni dan ngurusin kerjaan-kerjaan yang lebih utama. Nah kalau kalian ada yang kangen gak nih sama kontennya dengan gaya blak-blakannya orang ini guys. Nomor 3, Reza Arab, gamers ganteng idaman. Sampai dengan saat itu setiap ada yang ngomong dengan slogan tersebut, kepala kita bakal langsung connect ke Reza Arab. Reza Arab Octavian, gamers ganteng idaman. Nah yang kalian lihat sekarang ini bukanlah channel utamanya dulu yang dibikin waktu tahun 2012 ya guys. Channelnya yang lama sebenarnya sudah berganti nama jadi Rumah Anyo. Semua itu dia kasih sebagai dukungan untuk anak-anak yang berjuang melawan kanker. Nanti kita bahas channel YB-nya ya. Sekarang gue mau kasih tau alasannya dulu nih, kenapa Arab sempat hiatus tuh dan juga nyumbangin channelnya. Sebenarnya alasan utamanya ya dia pengen lebih fokus di kehidupan nyata guys, dan lebih fokus ke karir musiknya. Dan bener saja, setelah fokus bermusik bersama Virginius, dia pun berhasil tuh membawa nama baik Indonesia. Bahkan lagu Lati membuatnya tampil di festival musik elektronik terbesar di dunia, yaitu Tomorrowland 2022. Nah, untuk channel baru yang dibuat pada tahun 2018, sebenarnya isinya tuh kebanyakan tentang live streaming, vlog, dan juga musik. Lumayan kebayar lah tapi ya, buat para fansnya yang dulu ngikutin Arab. Nomor 2, Shiny Peanut. Kalau ngomongin channel top lister kayak kita, sebenarnya ada banyak guys yang gak kalah bagus dan juga menarik ya. Semua punya ciri khasnya tersendiri, macam The Shiny Peanut yang sudah disukai sama para fansnya itu. Masa subscriber sebanyak 12,8 juta orang ini nggak jadi bukti yang cukup sih kalau kualitasnya tuh nggak main-main? Sayangnya, sejak dibuat pada tanggal 26 Oktober tahun 2016, secara tiba-tiba 2 tahun lalu mereka menghilang begitu saja. Dengan total 2.388 video yang sudah berhasil diupload selama kurang lebih 6 tahun berkarya, tentu banyak yang kangen nih sama mereka. Tapi gue sebenarnya masih belum jelas juga guys alasan kenapa mereka tuh berhenti. Apa jangan-jangan mau comeback juga nih dan juga lagi nyiapin sesuatu yang gak kalah besar juga tuh guys. Nomor 1, Last Day Production. Dan terakhir, channel Last Day Production juga salah satu sesepunya YouTube nih yang mulai berkarya sejak tahun 2016 lalu. Channel yang ngebahas keseharian anak muda dengan sketsa komedinya dan juga film-film pendek. Terakhir kali upload itu ya ada di tanggal 3 November tahun 2022 guys. Wah, udah lama juga ya. Sebenarnya sih mereka sudah sempat ngebongkar rahasia dapurnya. Ya, seputar masalah di balik layarnya gitulah. Kayak banyak jadwal bentrok antara talentnya, sudah gitu kontennya juga sering direvisi karena mau lebih sempurna lagi, atau macam kondisi lapangan yang gak terduga. Dari situ akhirnya masing-masing mulai coba bikin bisnis baru, yang salah satunya ya fokus ke Hoto. Tapi orang-orang lamanya kan masih ada tuh, sementara LDP-nya juga sudah gak gitu aktif lagi. Jadi mungkin mereka sekarang berfokus tuh ke yang lagi dikerjain aja, yaitu dialihin buat bikin konten produknya itu teman-teman. Nah, kalau kalian di sini sudah ada yang pernah nyoba belum? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.